Setibanya di bandara langsung ke counter Malindo karena tiket emang belum di check in. Baru sadar bahwa handphone saya itu ketinggalan alias hilang di bis. Halo guys, selamat datang di video kedua saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengalaman yang kurang mengenakan selama traveling. Tidak ada maksud apapun saya menge-share atau membagi tahu kepada kalian semua ini untuk pembelajaran bagi saya dan pembelajaran juga buat kalian bagi yang mau traveling agar berhati-hati. Baik, langsung saja kita ke kasus pertama ini, di mana terjadi pada tahun 2017. Pertama kali saya berangkat ke luar negeri. Ini terjadi di Songkhla, Thailand. Ini kita rombongan agen tour travel. Terjadi pada saya, Hanifah dan Akodir. Kita berombongan dari Bandung yang gabungan dari grup Jakarta. Pada saat itu memang waktunya kita ke tempat perbelanjaan atau tempat shopping oleh-oleh kayak gitu kan. Yang lain belanja, kita yang jual miskin ini nggak belanja guys. Jadi kita memutuskan untuk mencari makan di sekitar wilayah kawasan itu kan. Dan akhirnya kita memutuskan untuk mencari bakso guys di Thailand. Karena kata teman saya yang awal duluan berangkat ke sini katanya ada bakso di sana dan halal juga. Kita untuk mencarinya karena ingin mencobanya juga kan. Jadi setelah kita cari-cari ternyata nggak ada semuanya, panjang jalan itu dagingnya babi semua, nggak halal bagi saya karena kita muslim, dan memutuskan untuk ke tempat kedai pop mie. Di situ adalah salah satu kedai pop mie di mana menjual berbagai pop mie dan Thai tea juga. Kenapa kita memilih pop mie? Karena pemikiran kita pop mie itu walaupun tidak ada label halal pasti nggak ada babian, karena ya setahu aku mah pop mie nggak haram gitu, maksudnya nggak ada babinya gitu. Jadi kita memutuskan untuk beli pop mie di situ. Belilah kita, makan di situ, saya habis di situ, makan di situ. Setelah balik ke bus, saya kena semprot karena si Hanifah pop mie-nya belum habis pop mie-nya dibawa ke bus. Apa itu? Kata tour guide-nya itu. Kamu tahu gak itu nggak halal? Kita yang nggak tahu, oh my god, jadi bahwa si pop mie yang kita makan itu gak halal guys, karena walaupun kita mereknya atau misalkan varian rasanya itu chicken atau ayam, itu mengandung minyak babi. Jadi buat kalian yang mau pergi ke negara-negara yang muslimnya minim atau misalkan negaranya mayoritas non muslim, berhati-hati dalam mencari makanan. Kasus kedua ini terjadi di Bandara Soekarno-Hatta Terminal 2. Saya tiba di bandara biasanya 3 jam sebelum pemberangkatan karena saya pengen nyantai. Ketika saya duduk di tempat tunggu, ada laki-laki atau seorang pria yang seumuran lah sama saya itu meminta bantuan bahwa dia itu overload atau bagasinya berlebihan. Sedangkan dia nggak punya duit lagi, mau pulang ke, kalau nggak salah ke Batam, mau kemana gitu, lupa. Dia minta duit 50.000 untuk membayar tambahan bagasi dia, katanya dia overload. Lalu saya tanyakan, kamu di mana? Saya di Terminal 1 katanya, sedangkan saya di Terminal 2. Di situ saya sempat curiga, dia meminta bantuan ke Terminal 2, sedangkan di Terminal 1. Padahal di Terminal 1 itu banyak orang, kenapa dia nggak meminta bantuan ke orang-orang yang di Terminal 1? Makanya saya, ya udah saya ke sana, saya ikut, kata saya tuh kepada dia. Dianya nggak mau. Mau bantu nggak kak? Mau bantu nggak kak? Iya saya mau membantu, cuman saya ikut ke sana untuk memastikan benar atau tidaknya. Uangnya tidak seberapa, hanya 50.000, tapi dia caranya kelihatan banget gitu, kelihatan mau nipunya gitu. Kata dia, oh nggak usah pak, dia langsung lari tergesa-gesa. Kalau misalkan saya di situ teriak maling gitu bisa aja sebenarnya, cuman nggak mau gitu juga gitu. Ya udahlah, biarin, itu untuk pembelajaran buat kita juga untuk berhati-hati kepada orang sekitar dimanapun. Kasus ketiga ini terjadi baru-baru ini bulan Februari 2020, ini bersangkutan dengan transportasi. Nah, pada saat itu saya pulang ke Jakarta itu jam 6 pagi, sedangkan dari hotel kita harus jam 2 ke terminal bus untuk menuju ke
bandara. Nah, dari hotel ke terminal ke Kuala Lumpur Center itu niat awalnya itu kita mau menggunakan Grab, karena dari Grab itu kurang lebih 10 ringgit ke terminal bis itu. 10 ringgit sekitar 37 ribuan. Begitu kita turun ke lobby ada taksi, karena kita kasihan juga kan bapak-bapak ada taksi, kita nawar lah. Temen saya sih yang nawar, Pak ke KL Center berapa kan? Dia nggak menjawab gitu. Ayo. Jadi dia maksa. Ya udahlah gitu. Itu kan taksi, seharusnya pakai Argo. Kalau misalkan kita pakai Argo itu akan jauh lebih murah gitu. Jarak dari hotel ke terminal bis itu deket gitu. Begitu kita sampai di terminal, bapak itu minta berapa? 50 ringgit. Coy, itu 5 kali lipat dari harga Grab. 50 ringgit sekitar 170 ribuan. Itu jaraknya dekat. Di situ saya marah dong. Pak, ini kan dekat gitu kan. Enggak, ini malam. Terus nggak pakai Argo juga, masalahnya nggak pakai Argo. Kesel juga. Sedangkan posisinya itu malam di negara orang, mau tidak mau. Sedangkan duit kita udah pas-pasan untuk naik bis, beli tiket naik bis ke bandara. Terus kita memutuskan untuk membayar 20 ringgit ditambah 100 ribu. Si bapak itu gak percaya, ini bener gak 100 ribu? Bener pak, tanggung jawab. Kalian juga harus lebih hati-hati lagi untuk memilih transportasi. Apabila yang sudah jelas, mendingan yang sudah jelas kayak Grab gitu kan harganya sudah jelas. Kalau taksi juga usahakan sebelum pemberangkatan tanya dulu Argonya nyala atau tidak gitu. Kadang kan di negara orang itu banyak scamnya gitu. Kasus keempat, ini kasus yang paling menegangkan menurut saya, yang paling greget gitu guys. Pada saat itu terjadi pada 2018, saya kerja menjadi tour leader ke 3 negara. Ini terjadi pada kepulangan dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Pada saat itu saya dan peserta tour itu beda maskapai. Jadi peserta tour itu menggunakan AirAsia, kalau saya Malindo. Bandaranya pun beda. Jadi saya flightnya siang, peserta flightnya pagi. Jadi saya menjajab atau mengurus peserta dulu untuk keberangkatan pulang pada saat itu pagi ya. Setelah semuanya selesai, saya kembali ke terminal KLIA 1 karena beda bandara. Karena KLIA 2 itu khusus AirAsia saja. Berhubung saya Malindo harus ke bandara 2. KLIA 1 maksud saya, maaf. Dari KLIA 2 ke KLIA 1 itu menggunakan free shuttle bus atau bus yang fasilitasnya bandara itu gratis. Ketika saya naik, gak tahu kenapa saya mungkin ngecek tas, handphone saya disimpan di kursi sebelah saya. Ketika banyak sampai di bandara KLIA 1, karena kan penerbangannya itu di lantai 4, naiklah saya ke lantai 4, langsung menuju ke check-in, tiket atau ke counter. Setelah HP saya meraba itu gak ada guys. Di situ saya panik, wajah berubah jadi ungu, pokoknya panik. Langsung saya turun ke bawah untuk mengejar bis yang tadi saya tumpangi itu kan. Setelah ke bawah bisnya udah nggak ada. Aduh bingung ini. Sedangkan kan tiket pulangnya itu kan di handphone saya. Saya nggak bisa pulang kalau nggak ada handphone saya itu. Saya minta bantuan, kan ada di bawah itu ada pemuda, salah satu pemuda gitu. Minta bantuan karena dia orang Malaysia juga, jadi kita cakapnya bahasa Melayu. Saya boleh, jadi dia paham lah kalau saya bahasa Indonesia juga. Jadi saya minta bantuan untuk membuka Instagram saya di handphone dia, maksud saya itu kan untuk meminta bantuan ke teman saya untuk mengirimkan ulang tiket saya, karena teman saya dia yang pegang tiket saya. Tapi si orang yang diminta bantuan oleh saya itu tidak mengasih, karena mungkin ya gitu, dia juga takut tertipu oleh saya gitu. Tapi saya kan di situ panik, boleh minta bantu gak please, boleh minta bantu gak, buka Instagram aja, kalau saya handphone saya hilang gitu. Dia nggak bisa bantu itu guys. Dia bilang dia alasannya nggak ada Instagram gitu. Oh my god, di situ gimana ya, kata dia tuh coba minta bantuan ke petugas. Emang di situ ada petugas bisnya juga, free shuttle bus. Saya minta bantuan, Pak saya handphonenya ketinggalan di bis yang tadi. Langsung saya interview kayak kamu jam berapa, terus supirnya kayak gimana, terus kayak gitulah kurang lebih. Kata si petugasnya itu tunggulah sekitar 30 menit, nanti dia akan
ngecek bis satu-satu gitu kan. Sedangkan flight saya itu kurang lebih 1 jam lagi kan, masih ada waktu gitu. Kurang lebih 30 menit saya apa ya, gak enak hati maksudnya gitu, nunggu handphone ada nggak gitu. Soalnya kan flightnya mau mendekati. Sebenarnya handphonenya nggak apa-apa kalau misalkan hilang. Ini yang tiketnya nih susah gitu gue menghubungi yang orang dari Indonesia, sedangkan waktunya kan mepet gitu, mepet. Oke lah, sekitar kurang lebih 30 menit ada kabar baik. Ternyata handphone saya ditemukan guys, langsung dikembalikan, langsung di situ saya alhamdulillah, akhirnya kecerobohan saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa untuk berangkat pulang ke Indonesia. Itu kejadiannya saya seorang saya nggak ada teman tugas pada saat itu. Si petugasnya langsung minta foto barang saya untuk bukti buat laporan, mungkin karena si supirnya jujur gitu kan, udah mengembalikan handphone saya. Alhamdulillah, saya bilang terima kasih, saya langsung lari ke lantai 4 untuk pulang di situ. Hati-hati ya guys, barang bawaan Anda harus dijaga dimanapun, terutama paspor kalau di luar negeri. Paspor itu kalau di luar negeri itu ibarat nyawa guys. Kalau kalian nggak ada paspor, kalian nggak bisa pulang. Kalian ribet ngurusnya ke kedutaan KBRI yang di tempat seperti itu. Oke guys, itulah pengalaman yang tidak mengenakan dari saya selama traveling. Semoga itu menjadi pembelajaran juga buat saya, pembelajaran juga buat kalian yang mau bepergian. Harus hati-hati barang bawaan Anda, diri Anda, karena kejahatan itu bisa dilakukan, terjadi di mana saja. Terima kasih, jangan lupa like, comment, dan subscribe.